Seperti yang kita lihat di film John Wick Chapter 3, John Wick ini diselamatkan oleh Bowery, dan sekarang dia tinggal bersama Bowery King. Dan juga John terus mempersiapkan diri untuk balas dendam kepada High Table. Ready, John? Yeah. John pun terbang ke Maroko. Kedatangan John ke sana adalah untuk meminta kebebasan dari pemimpin tertinggi High Table, yaitu The Elder. Setelah menghabisi semua anak buah The Elder, akhirnya John bertemu dengan The Elder secara langsung. The Elder yang baru ini adalah pengganti The Elder sebelumnya yang ternyata telah wafat. John langsung meminta kebebasan kepada The Elder, namun dia menjawab kalau John tidak akan mendapatkan apapun jika menghabisinya, dan pasti akan ada The Elder baru yang akan menggantikannya. Dan kebebasan bagi John hanyalah kematian. John pun tetap menghabisi The Elder tersebut. Akibat dihabisinya The Elder tersebut, Winston selaku manajer Hotel Continental New York pun dipecat oleh salah seorang petinggi High Table yang bernama Marquis Vincent de Gramont. Kini, status Winston telah berubah menjadi excommunicado dan juga Winston telah kehilangan kekuasaannya atas kota ini. Tak lupa juga, Marcus ini meledakkan Hotel Continental itu, dan ditambah lagi, Sharon sang resepsionis hotel sekaligus sahabat Winston pun dihabisi olehnya. You are nothing. You are no longer New York. You are excommunicado. It has been an honor. Should have been me. Kita beralih ke Paris. Di sini kita diperlihatkan seorang mantan asasin bernama Kane. Dia adalah mantan rekan kerja John Wick dulu. Selaku petinggi High Table yang diutus untuk menghabisi John Wick, Marquis pun menyuruh Kane untuk menghabisi teman lamanya itu. Awalnya, Kane menolak karena ia sudah pensiun. Namun, karena Marquis mengancam akan menghabisi anak Kane, maka Kane pun mau tak mau menerimanya. I will serve. Excellent. I will be of service. Very, very good. Kita berpindah lagi ke Hotel Continental Osaka di Jepang. Di sana terdapat seseorang bernama Mr. Nobody yang memesan kamar hotel bersama anjingnya. Hotel Continental Osaka ini dipimpin oleh manajer bernama Koji dan anaknya yang bernama Akira sebagai resepsionis. Akira bilang kepada ayahnya kalau semua orang yang terlibat dengan John Wick pasti akan mati. Di atas atap, ternyata John Wick telah meminta perlindungan dengan Koji selaku teman lamanya. Koji pun memberikan kabar kalau Hotel Continental New York telah dihancurkan akibat John yang telah menghabisi seorang petinggi High Table. Di bawah terlihat orang suruhan Marquis yang sudah sampai di lobi, dan mereka meminta bertemu dengan manajer. Diam-diam, Akira menyuruh untuk mengevakuasi seluruh penghuni hotel. Setelah itu, ia memberikan kabar kepada Koji kalau orang suruhan High Table telah datang. Tentunya orang suruhan Marquis ini kemari untuk mencari John Wick dan Koji terkejut melihat Kane yang bekerja pada High Table. Koji tidak ingin menyerah begitu saja dan ia memilih untuk melawan High Table serta rela melindungi John Wick karena mereka adalah kawan baik dan pertarungan pun terjadi. Don't do this, Koji. ¡Mátenlos a todos! Get out. Koji dan pasukannya terkepung, ditambah lagi Akira mendapat kabar kalau hotel telah diserang. You armed?
Anak buah Marquis kesusahan menghadapi begitu banyaknya pasukan hotel dan akhirnya kita melihat aksi Kane yang sungguh luar biasa. Walaupun buta, Kane ini sangatlah lincah dan juga cerdik. Ia menggunakan bel pintu sebagai tanda jika ada musuh yang datang. Di sisi lain, Akira dan John masih berusaha untuk menghadapi banyaknya pasukan High Table. Saat itu, Akira tertembak dan daripada menjadi beban saja, Koji menyuruh John untuk pergi kabur dari sini, sementara ia akan membawa Akira pergi. John pun mengalahkan beberapa pasukan High Table dan karena tak punya senjata lagi, ia pun menggunakan senjata untuk pertarungan jarak dekat. Setelah berhasil menghabisi beberapa pasukan, akhirnya John pun bertemu dengan teman lamanya yaitu Kane. Pertarungan 1 lawan 1 pun terjadi. Terlihat mereka sangat seimbang dalam bertarung. John pun terdesak, namun Mr. Nobody mengganggu pertarungan mereka. Di sisi lain, kini bounty John Wick telah naik menjadi 20 juta dolar. Akhirnya, John bertemu dengan Mr. Nobody. Mr. Nobody ini tidak ada niatan ingin menolong John Wick, namun ia hanya ingin menjaga John Wick karena ia menunggu bounty John Wick menjadi mahal, dan jika sudah mahal, barulah ia akan memburu John Wick. Di sisi lain, Koji dan Akira bertemu dengan Kane yang sudah menghabisi semua anak buah Koji. Karena Koji sudah membantu John Wick, maka Kane akan menghabisi Koji juga. Saat itu, Koji ternyata telah terkena luka tembakan dan akibatnya pertarungan menjadi tak seimbang sehingga membuat Koji kalah dan wafat. Namun, karena Kane juga memiliki seorang anak, ia memutuskan untuk tak menghabisi Akira dan membiarkannya pergi. Di sisi lain, John pun tiba di stasiun kereta. Di dalamnya, ia bertemu dengan Akira yang tengah terluka. Akira pun bertanya siapa orang buta itu. John pun menjawab kalau itu adalah teman lamanya. Untuk membalaskan dendam kematian ayahnya, Akira ingin agar Kane mati. Entah itu Kane akan mati di tangannya ataupun John. Kembali ke New York. Di sini Winston bertemu dengan Bowery King, dan sambil menatapi hotelnya yang sudah hancur, Winston bilang kepada Bowery kalau ia ingin bertemu dengan John Wick. Di sisi lain, kakek brewok ini selaku penasehat Marquis menasehati Marquis agar berhati-hati karena menurutnya penghancuran 2 hotel Continental sebenarnya tidak perlu dilakukan karena hanya untuk menangkap John Wick. Di tempat lain, Mr. Nobody dibawa menuju ke hadapan Marquis. Di sana, Marquis penasaran bagaimana caranya Mr. Nobody melacak keberadaan John Wick. Mr. Nobody meminta imbalan sebesar 30 juta dolar kalau Marquis ingin mengetahui caranya. Namun, Marquis mengancam Mr. Nobody kalau dia jangan macam-macam dengan High Table. Marquis pun menyuruh Mr. Nobody untuk memilih mencabut pisau itu untuk 10 juta dolar saja atau merobek tangannya dan mendapatkan 30 juta dolar.
Di sisi lain, John pun kembali ke New York untuk bertemu dengan Winston. Winston pun bilang padanya untuk melihat akibat yang telah John lakukan. Mau seberapa banyak pun John menghabisi para High Table, mereka pasti akan mencari penggantinya sehingga Winston memberikan saran kepada John untuk melakukan duel bersama Marquis menggunakan cara lama. Namun, syaratnya adalah tantangan haruslah disampaikan dari pihak keluarga dan John tidak memiliki keluarga lagi sehingga Winston menyuruh agar John memperbaiki hubungannya dengan keluarga Ruskar yang ada di Berlin. John pun tiba di Berlin dan ia ingin bertemu dengan pemimpin Ruskar saat ini. Ternyata Mr. Nobody juga telah tiba di tempat itu. Ia melaporkan kepada Marquis kalau John berada di sebuah gereja. Namun Marquis pun bilang jika Mr. Nobody menginginkan imbalannya, maka dia harus menghabisi John. Sang pemimpin Ruskar yang lama telah meninggal dikarenakan John Wick yang sudah menghabisi seorang The Elder dan kini Katia selaku anak Ruskar menjadi pemimpin di sana. John pun bilang kalau mereka memiliki musuh yang sama, maka dia menyarankan kalau lebih baik mereka bekerja sama untuk melawan Marquis. John membutuhkan persetujuan dari keluarga Katia, dan Katia pun berpikir kalau John harus menghabisi terlebih dahulu orang yang menghabisi ayahnya Katia yang bernama Kila. Dan barulah Katia akan menerima John sebagai keluarga lagi. John pun dibawa ke markas milik Kila. Di sana, akhirnya John bertemu dengan Kila. Namun di sana juga terdapat Kane yang menunggu John. Ditambah lagi saat itu datanglah Mr. Nobody yang juga ingin bertemu dengan John Wick. Sehingga Kila mengajak mereka bermain kartu untuk menentukan siapa yang berhak untuk dihabisi. Saat main kartu itulah John mendapatkan kartu terendah, sementara Kila mendapatkan kartu yang tinggi. Sehingga mereka curiga kalau Kila ini bermain curang. Untuk saat ini, mereka memutuskan bekerja sama terlebih dahulu untuk melawan Kila dan anak-anak buahnya. Kila lari ke kerumunan orang, namun John berhasil menembak bokongnya yang membuatnya emosi sehingga pertarungan pun berlanjut. John terjatuh dari lantai atas, namun ia masih tidak apa-apa, dan Kila menyuruh anak buahnya untuk mengejar John. John terdesak dengan Kila yang memiliki power lebih besar karena faktor badannya. Namun, John berhasil melihat celah dan membalikkan keadaan lalu dia berhasil menghabisi Kila. John pun mengambil gigi emasnya sebagai bukti nantinya. Di luar, Mr. Nobody yang sudah mendapatkan kesempatan untuk menghabisi John Wick dicegah oleh Kane. Huh? How long would it take for them to take her? He's mine. John membawa gigi itu kepada Katia dan akhirnya Katia pun menerima John sebagai keluarganya lagi. Добро пожаловать домой, Джордани. Ruskar Roma will support your challenge. Katia pun akhirnya menyuruh Winston untuk membawa tantangan duel John kepada Marquis. Marquis berpikir keras apakah ia harus menerima tantangan itu atau tidak, dan akhirnya ia pun menerimanya. Kalau John menang, ia akan mendapatkan kebebasannya dari High Table dan Winston akan mendapatkan kembali Hotel Continentalnya. Namun, jika John kalah, maka John dan Winston akan dihabisi. Mereka pun akan membahas aturan duel yang akan dilakukan nanti di Paris di dekat Menara Eiffel. Akhirnya, kedua pihak pun membahas kesepakatan aturan dalam duel nanti dipimpin oleh kakek berewok sang petinggi High Table. Aturan pun sudah ditetapkan. Mereka akan berduel menggunakan pistol tepat saat matahari terbit yang akan dilaksanakan di salah satu gereja. Dan jika John tidak datang tepat waktu, maka John dan Winston akan dieksekusi mati. Namun dengan licik,
Marquis diperbolehkan untuk memilih ajudan dalam pertarungan itu dan ia memilih Kane untuk melawan John Wick. Jika John menang, maka ia akan mendapatkan kebebasan dan Winston mendapatkan kembali Hotel Continentalnya. Namun jika John kalah, maka ia akan dieksekusi mati bersama dengan Winston. John pergi ke gereja untuk berdoa dan di sana juga terdapat Kane. Sebagai rekan lama, mereka tak menyangka akan berduel sampai mati dan keduanya juga terpaksa melakukan hal tersebut. Di markasnya, si kakek brewok ini memperingati Marcus kalau ia kini sedang menantang sang Baba Yaga. Masih di Paris, John mendatangi markas Bowery. Sang pemimpin Bowery memberikan John perlengkapan untuk bertarung dan juga jas anti peluru. Di sisi lain, Marquis ketar-ketir dengan John Wick sehingga ia pun menaikkan bounty John Wick yang isinya barang siapa yang berhasil menghabisi John Wick sampai matahari terbenam, maka ia akan mendapatkan 26 juta dolar. Sebelum berhadapan dengan seluruh asasin bayaran yang ada, sang pemimpin Bowery memberikan John sebuah pistol yang sangat tangguh. Mereka mengantarkan John sedekat mungkin yang mereka bisa ke gereja tempat duel berlangsung. Pihak komunikator pun melihat John Wick, sehingga ia menyebarkan info itu kepada semua asasin bayaran, sehingga pertarungan pun tak dapat dielakkan. John berhasil kabur menuju bundaran Paris dan ia terus saja diincar oleh para asasin bayaran yang ada, termasuk anak buah si Marquis. John berhasil bertahan, namun ia sempat terdesak oleh banyaknya asasin bayaran. Namun ia tetap berhasil bertahan. Mr. Nobody juga terlibat dalam pertarungan ini, namun ia meminta Marquis untuk menaikkan bounty John Wick agar ia ikut menghabisi John Wick. Mr. Nobody masih membantu John Wick hingga saat ini, dan akhirnya John pun pergi menggunakan motor. Dalam perjalanan ke tempat duel, John dicegat oleh banyaknya asasin yang akhirnya mengharuskan John masuk ke dalam gedung tua. Di gedung ini, Mr. Nobody menawarkan kepada Marquis untuk menaikkan lagi bounty John Wick menjadi 35 juta dolar. Akhirnya mereka sepakat dan Marquis menaikkan bounty John Wick menjadi 40 juta dolar, sehingga Mr. Nobody juga ikut memburu John Wick. Terjadi duel antara John dan Mr. Nobody. Saat bertarung, Mr. Nobody terdesak oleh John Wick. Namun, John melihat anjing Mr. Nobody yang ingin ditembak oleh asasin yang lain, sehingga John lebih memilih menembak asasin itu dan membiarkan Mr. Nobody yang membuat Mr. Nobody menjadi kebingungan. Sampailah John di dekat tempat duel, namun John harus mendaki 220 anak tangga, tapi ia kembali dihadang oleh banyaknya asasin yang datang. Sepuluh menit lagi matahari akan terbit, sehingga Winston ketar-ketir karena John tak kunjung sampai. John berhasil mengalahkan seluruh asasin yang ada, namun ia bertemu dengan anak buah Marquis yang malah menendang John ke bawah lagi.
Kane yang ingin naik ke atas juga turut membantu John untuk naik ke atas, dan akhirnya kita melihat bagaimana kerjasama antara John dan juga Kane yang amat ciamik. Tak hanya Kane, Mr. Nobody juga ikut membantu John Wick karena merasa punya hutang budi karena John sudah menyelamatkan anjingnya. Dengan menggunakan pensil, Kane berhasil melumpuhkan anak buah Marquis, dan akhirnya si kampret satu ini pun berakhir dengan buah delima emasnya digigit anjing. Akhirnya, John dan Kane berhasil sampai ke atas tepat saat matahari terbit. Duel pun akan segera dimulai. Pertama, mereka harus beradu tembak dengan jarak 30 meter. Last words, Winston? Are you ready, Mr. King? Mendo Deo Animus Vestris. Fire! Dan duel dilanjutkan dengan jarak 20 meter. John terkena di pundaknya dan Kane terkena di bagian perut, sehingga duel kembali dilanjutkan dengan jarak 10 meter. John Wick pun terkena tembakan yang membuatnya tersungkur ke tanah. Si congkak Marquis ini ingin menghabisi John Wick dengan tangannya sendiri dan ia telah membebaskan Kane. Namun ternyata John tadi belum menembakkan pistolnya, sehingga dengan kepintarannya John berhasil menghabisi Marquis. Dan kini dia dibebaskan dari High Table. Winston mendapatkan hotelnya kembali dan juga Kane dan putrinya berhasil dibebaskan. Kini semua orang pun menang, dan John meminta Winston untuk mengantarkannya ke rumah. John terduduk di tangga. Di situ ia teringat dengan mendiang istrinya, dan John pun akhirnya terbaring. John pun meninggal dunia dengan batu nisan yang bertuliskan Loving Husband, sesuai dengan permintaan John. Di post-credit scene, kita akan melihat Kane yang akhirnya bisa bertemu dengan putrinya. Namun di sana ada Akira yang ingin balas dendam, dan film pun berakhir.